Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, terkait kecelakaan berulang di Jalan Tol 1 akibat berbagai faktor, mulai dari kendaraan odol hingga human error, Komisi 5 DPR RI mendesak penyusunan regulasi standar pelayanan minimal jalan tol harus menyentuh akar permasalahan, guna meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi. Kecelakaan di jalan tol kerap terjadi akibat berbagai faktor mulai dari kendaraan odol atau overdimension overload hingga human error. Komisi 5 DPR RI mendesak penyusunan regulasi standar pelayanan minimal jalan tol harus benar-benar menyentuh akar permasalahan, sehingga kecelakaan yang sering terjadi mampu diminimalisir. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Lokot Nasution mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah menyiapkan regulasi mengenai pengawasan kendaraan odol yang akan terintegrasi secara online. Bagaimana alat untuk mengukur odol ini bisa ditempatkan di setiap jalan tol. Tetapi satu hal lagi, Pak, yang menjadi permasalahan utama sebenarnya kebanyakan itu di human error, di beberapa kejadian laka lantas, baik itu di jalan tol maupun di luar jalan tol, itu kebanyakan supirnya, drivernya, pengendaranya itu di bawah pengaruh narkoba. Ada baiknya ke depan Pak Menteri dalam SPM juga standar pelayanan minimal yang akan dikeluarkan oleh Permen Bapak di tahun 2005 ini untuk memasukkan tentang standar kesehatan oleh para pengemudi kendaraan. Lokot Nasution berharap agar standar kesehatan pengemudi termasuk pemeriksaan kondisi fisik dan bebas narkoba menjadi bagian dari standar pelayanan minimal jalan tol yang akan ditetapkan. Ia menilai usulan tersebut sejalan dengan upaya DPR yang tengah membahas perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mendukung penuh langkah reformasi Polri dengan menekankan perubahan harus menyentuh sistem dan bukan hanya pada jajaran personel. Terhadap langkah reformasi Polri dengan menekankan perubahan harus menyentuh sistem dan bukan hanya pada jajaran personel. Anggota Komisi 3 DPR RI Bob Hasan menyebut reformasi Polri tidak hanya cukup dengan merombak struktur dan personel, melainkan menyentuh akar sistem penegakan hukum, di mana prinsip equality before the law dan keadilan restoratif menjadi harapan masyarakat. Ke depan ini yang harus kita ambil langkahnya adalah prinsip-prinsip sistem, sistem penegakan hukumnya seperti apa, pelayanan terhadap masyarakatnya seperti apa, kan seperti itu kan. Jadi reformasi Polri itu kita berharap equality before the law ini coba dikedepankan sehingga contohnya ada perselisihan antara masyarakat dengan HGU, berarti ada pengusaha, ada masyarakat. Polri bukan langsung tiba-tiba melindungi investor atau investasi gitu loh. Tetapi coba terlebih dahulu equality before the law, ya artinya sama-sama haknya masyarakat apa tuntutannya, kemudian pengusaha apa juga tuntutannya, di situ ditengahi. Itulah sebenarnya yang menjadi inspirasi bagi keadilan restoratif. Lebih lanjut, Bob Hasan berharap reformasi Polri ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem hukum yang adil, setara, dan berpihak pada rakyat. Dengan perubahan sistemik, ia meyakini Polri dapat meraih kembali kepercayaan publik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2024 yang mengoreksi pasal terkait lembaga penjamin simpanan, Komisi 11 DPR RI berkomitmen merevisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan termasuk LPS yang diberikan mandat baru terkait program penjaminan polis asuransi guna melindungi para konsumen di Indonesia.
Merespon amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2024 yang mengoreksi pasal terkait lembaga penjamin simpanan, Komisi 11 DPR RI berkomitmen merevisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK terkait penguatan lembaga penjamin simpanan atau LPS, di mana LPS diberikan mandat baru terkait program penjaminan polis asuransi khususnya melindungi para konsumen di Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika menegaskan, LPS harus diperluas program dan kinerjanya. Selain melakukan penjaminan terhadap perbankan nasional, LPS juga perlu melakukan penjaminan kepada asuransi jiwa, khususnya dari sudut pandang konsumen. Adanya pemikiran bahwa selama ini yang dilakukan oleh LPS dalam penjaminannya adalah penjaminan ke kegiatan perbankan. Nah, ada pemikiran bahwa selain perbankan juga masalah asuransi itu harus dilakukan penjaminan masuk di dalam LPS, sehingga kita sekarang itu lagi memikirkan bagaimana ini masalah asuransi ini supaya LPS itu juga bisa masuk untuk menjamin masalah di perasuransian. Lebih lanjut, Kardaya berpendapat, asuransi kecelakaan juga harus masuk dalam jaminan sosial nasional. Selain kesehatan dan ketenagakerjaan, menjamin korban kecelakaan perlu menjadi tanggung jawab negara. Hilman dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sejak tahun 1959, industri pupuk telah menjadi bagian penting dari strategi swasembada pangan nasional. Berdirinya PT Pupuk Sriwijaya menjadi awal mula industri pupuk urea di tanah air. Sejak saat itu pula, sejumlah perusahaan pupuk turut bermunculan dan memperkuat jaringan industri pupuk nasional. Lantas, apa peran DPR RI terkait hal ini? Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, modernisasi industri pupuk nasional nyatanya mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Mulai dari sisi kapasitas produksi, efisiensi energi, hingga penerapan teknologi ramah lingkungan, turut berperan dalam membuat proses produksi menjadi lebih terkontrol. Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pupuk nasional, sehingga memberikan manfaat nyata bagi petani. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri pupuk di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1959 sebagai bagian dari strategi swasembada pangan nasional. Pemerintah mendirikan PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI sebagai pionir pabrik pupuk urea di Indonesia.
pada tahun 2012 PT Pupuk Sriwijaya Persero berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia yang kemudian bertransformasi menjadi holding BUMN Pupuk. Seiring dengan perkembangan zaman, industri pupuk nasional terus mengalami modernisasi baik dari sisi kapasitas produksi, efisiensi energi, maupun penerapan teknologi ramah lingkungan. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi di pabrik Pusri 2B yang membuat proses produksi menjadi lebih terkontrol dan terbukti mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Saat ini sekarang ada di pabrik Pusri 2B, tadi kami melihat fasilitas produksi yang sekarang sudah full teknologi, pabrik semakin efisien, semakin terkontrol, dan ya kita harapkan pembangunan pabrik baru Pusri nanti 3B itu juga berjalan lancar, cost-nya juga semakin rendah, dan kan bisa dialihkan nanti untuk lebih banyak subsidi untuk petani, untuk masyarakat bisa menikmati lebih banyak lagi. Di sisi lain, riset dan pengembangan atau R&D pada PT Pupuk Indonesia juga diperlukan untuk mendukung diversifikasi bahan baku pupuk di masa depan guna menekan ketergantungan pada bahan gas. Karena kita tergantung sama gas, ya kan, karena bahan bakunya adalah gas. Tapi ke depan mungkin air bisa menjadi bahan baku untuk pupuk. Nah ini bagaimana caranya? Lalu anggarannya itu harus benar-benar disisihkan berapa persen daripada keuntungan itu untuk R&D. Komisi 6 menyoroti tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi salah satu tantangan utama industri pupuk nasional saat ini. Langkah Pupuk Indonesia bersama Danantara dalam mengembangkan skema baru diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi kepada petani. Yang selalu jadi permasalahan itu sering masalah tata kelola pupuk subsidi. Pupuk Indonesia dan Danantara dalam hal ini sedang mengembangkan skema baru, mark to market dan cost plus itu skema yang sedang dikembangkan. Ini belum sedang simulasi. Pertama, lebih efisien. Kedua, mendorong pupuk Indonesia untuk bisa kinerjanya lebih baik gitu dan memastikan itu nyampe ke petani. Komisi 6 DPR RI berkomitmen mengawal pasokan bahan baku, riset, dan tata kelola subsidi agar kebijakan pemerintah dan inovasi industri pupuk benar-benar dirasakan petani. Badan Legislasi DPR RI menegaskan komitmen menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM yang mampu bertahan. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten kreator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kehadiran RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diharapkan dapat menghapus praktik diskriminasi, memberikan keadilan serta meningkatkan martabat pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang berkontribusi penting dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi. Pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Yang kita ketahui bahwa saat ini DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Sebuah kelompok pekerja yang selama ini memiliki kontribusi yang besar namun rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan juga perlakuan yang tidak adil. Lantas poin apa saja yang akan diperjuangkan dalam RUU PPRT nantinya? Untuk pembahasannya sudah bersama kami anggota Balik DPR RI yaitu Bapak Ali Mudin Kolatlena. Baik Pak Ali, poin apa saja nih Pak yang akan dimuat pada dalam RUU PPRT nantinya nih Pak? Jadi yang pertama ada jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini masih dianggap sebagai pekerja non formal. Yang kedua ada peningkatan skill atau keterampilan kerja dari pekerja rumah tangga dan juga memperkuat lembaga penyalur pekerja rumah tangga sehingga tidak terjadi eksploitasi dan diskriminasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa pekerja rumah tangga kita di Indonesia itu ada jutaan dan mereka berkontribusi besar terhadap pendapatan negara kita. Karena itu harus dibuatkan rancangan undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tangga kita dari tindakan-tindakan pelecehan, kemudian diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini diatur bagaimana jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga kita, ada mendapatkan jaminan sosialnya, juga waktu istirahat yang adil bagi mereka sebagai pekerja. Dan dalam rancangan undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga, tetapi juga perlindungan terhadap para pemberi kerja rumah tangga. Karena ini kan ada relasi yang sangat membutuhkan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Karena itu kita di dalam rancangan undang-undang ini kita ingin akomodatif. Jadi semua pihak yang terkait di dalam rancangan undang-undang ini yang nanti akan kita tetapkan menjadi undang-undang itu benar-benar kepentingannya terwakili di dalam rancangan undang-undang ini yang sedang kita bahas di Badan Legislasi. Baik Pak, seperti kita ketahui bahwa pekerja rumah tangga saat ini tuh adalah pekerja yang informal. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya akan dikategorikan nih, sebagai pekerja formal nih Pak. Tanggapan Pak Ali bagaimana? Jadi di dalam rapat-rapat Badan Legislasi bersama dengan mitra, dengan stakeholder, dengan narasumber yang sering kita undang, baik itu RDP maupun RDPU, kita ingin mendapatkan banyak sekali masukan dari semua pemangku kepentingan. Nah, memang selama ini mereka pekerja rumah tangga ini masih dianggap sebagai pekerja non formal. Nah, di dalam rancangan undang-undang PPRT ini mereka juga akan kita masukkan sebagai pekerja formal sehingga status mereka sama dengan pekerja lainnya di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya di tanah air. Sudah sejauh mana nih Pak DPR RI melibatkan organisasi pekerja rumah tangga maupun masyarakat sipil nih Pak dalam pembahasan RUU ini Pak? Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini itu Badan Legislasi, karena ini Badan Legislasi benar-benar serius untuk dapat menyelesaikan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang di tahun 2025. Karena itu dalam beberapa bulan terakhir kita tuh padat betul. Kita mengundang lembaga-lembaga masyarakat, kemudian ada narasumber yang kita undang, kemudian ada juga di situ badan penyalur pekerja rumah tangga juga kita undang, semua kita undang. Dan maksud kita Badan Legislasi adalah dalam rancangan undang-undang ini benar-benar meaningful participation. Jadi meaningful participation itu artinya partisipasi bermakna dan berarti dari semua pihak. Sehingga masukan-masukan itu akan kita rumuskan di dalam norma dan norma itu yang nanti akan kita tuangkan dalam pasal per pasal di dalam rancangan undang-undang ini yang nanti akan kita tetapkan menjadi undang-undang. Jadi meskipun waktu kerja kita hanya tinggal 3 bulan ke depan ya, masuk Desember, Oktober kan kita reses ya, kita waktu kerja kita sudah tidak lagi banyak karena banyak sekali prolegnas prioritas yang masuk dalam tahun 2025 ini yang harus diselesaikan.
Karena itu meskipun waktu kita sudah sangat dekat sekali, tapi kita ingin benar-benar meaningful participation. Karena itu kita dalam beberapa bulan terakhir itu full RDP dan RDPU dengan para stakeholder, para narasumber, para lembaga penyalur pekerja rumah tangga untuk mendapatkan masukan yang baik, sehingga rancangan undang-undang ini nanti sekali lagi begitu kita putuskan dan kita tetapkan mewakili semua kelompok kepentingan di dalam. Jadi dia melindungi para pekerja rumah tangga kita yang selama ini masih dipandang sebelah mata, terjadi tindakan eksploitasi, tindakan tidak adil, pelecehan, diskriminasi, ada kekerasan fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual. Nah, itu kita lindungi dalam rancangan undang-undang ini, termasuk juga pemberi kerja juga kita lindungi. Kepentingannya bisa terwakili. Karena ada tadi soal relasi take and give begitu. Ada saling memberi dan menerima antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali. Selamat melanjutkan tugasnya. Baik, pemirsa, demikian wawancara saya dengan anggota Balik DPR RI yaitu Bapak Ali Mudin Kolatlena, di mana Balik DPR RI akan berkomitmen untuk menyelesaikan RUU PPRT tepat waktu agar bisa menjadi payung hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga nantinya. Demikian saya Ziolbar, kembali ke studio. Pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja, silakan Nazia. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Langsung saja pemirsa, pada berita pertama yakni rapat paripurna DPR RI setujui anggota Dewan Komisioner LPS. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini beberapa media nasional juga menyoroti terkait dengan rapat paripurna DPR RI yang kembali menorehkan keputusan penting bagi keberlangsungan sektor keuangan nasional. Dalam forum yang dihadiri oleh seluruh fraksi, DPR RI secara resmi menyetujui penetapan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Persetujuan ini merupakan bagian dari kewenangan konstitusional DPR dalam memastikan lembaga keuangan negara berjalan dengan profesional, transparan, serta dapat menjaga stabilitas perbankan. LPS berperan sebagai benteng terakhir penjamin simpanan masyarakat yang memegang peranan vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Oleh karena itu pemirsa, DPR RI menaruh perhatian besar pada proses seleksi dan persetujuan anggota Dewan Komisioner guna menjamin bahwa sosok yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Selain itu pemirsa, kehadiran Dewan Komisioner baru diharapkan mampu menghadirkan terobosan, meningkatkan profesionalisme dan menjawab tantangan global yang kian kompleks, khususnya dalam menjaga ketahanan sektor keuangan Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu tambahan minyak jadi 2 liter dalam bansos pangan bagi masyarakat rentan merupakan usulan pimpinan dari DPR RI. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. DPR RI menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat rentan yang paling terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk usulan tambahan minyak goreng sebanyak 2 liter dalam paket bansos pangan yang menjadi kebutuhan dapur utama sehari-hari. Selain itu pemirsa, tambahan minyak goreng diyakini dapat meringankan beban rumah tangga berpenghasilan rendah serta menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Bagi DPR RI, hal ini bukan hanya bantuan sesaat, tetapi langkah nyata agar program bansos benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Selain itu pemirsa, DPR RI juga menekankan pentingnya distribusi yang tepat sasaran dan juga transparan. Dengan kebijakan ini pemirsa, DPR RI berharap rakyat merasakan langsung hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan pokok dan usulan tambahan minyak goreng menjadi wujud nyata kepedulian DPR RI dalam menghadirkan kebijakan pro rakyat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu rapat paripurna DPR RI setujui anggota Dewan Komisioner LPS serta tambahan minyak jadi 2 liter dalam bansos pangan bagi masyarakat rentan merupakan usulan pimpinan DPR RI. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau